Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rekan Asyala. Di sini saya akan memaparkan eh, tentang etika dan filsafat dalam penyampaian data pribadi. Organisasi privasi data. Revolusi modern melalui AI, IoT, dan Big Data mempermudah pertukaran informasi, namun melahirkan implikasi etis yang sangat serius terhadap kedaulatan individu. Informasi personal rentan diprofilkan dan dikomodifikasi tanpa kontrol Antonov memiliki ciptakan ancaman real bagi privasi siber. Yang bisa kita lihat gambarnya di sini ada data interoperability, ada data discovery, link data, enabling technologies. Selanjutnya ada etika dalam konteks teknologi. Ada dua definisi kajian dan tanggung jawab pengembang. Definisi kajian ya, analisis mendalam mengenai prinsip moral dan nilai yang mengatur perilaku manusia dalam siklus kreasi dan implementasi teknologi. Etika ini bertindak sebagai preventif terpercaya untuk menghalau efek negatif digital dan mempromosikan kebebasan asasi. Dan tanggung jawabnya adalah kewajiban asasi bagi para kreator untuk merancang teknologi yang aman, adil, inklusif, dan ramah lingkungan siber, mencakup proteksi mutlak dari awal, privacy by design, demi mencegah kebocoran data sensitif publik. Prinsip etika pengembangan. Di sini ada tiga, prinsip keadilan, transparansi, dan privasi keamanan. Yang pertama ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini adalah menjamin aksesibilitas universal tanpa bias, kelas sosial, atau diskriminasi gender demi demi pemerataan digital. Yang kedua ada prinsip transparansi, keterbukaan total dalam promosian data. User wajib tahu cara utuh bagaimana privasinya dikelola. Dan yang ketiga ada privasi keamanan, proteksi benteng siber yang tangguh guna memblokir invasi gelap untuk manipulasi data publik. Teknologi dan kerentanannya. Otonomi privasi. Individu memiliki kendali berdaulatan penuh untuk identitas diri, nama rekam, medis, preferensi politik. Perlindungan ini dikawal ketat oleh regulasi legal internasional, yaitu ada GDPR dan regulasi lokal itu ada UU ITE. Dampak eksploitasi digital ini ada IoT. Itu IoT itu adalah penyedapan perilaku keseharian melalui alat pintar, AI, mengambil keputusan diskriminatif otomatis, dan big data, profilisasi, massa agresif tanpa petunjuk subjek. Tantangan ancaman informasi. Sini ada kemajuan teknologi tanpa kesadaran moral memicu lahirnya tiga distorsi pengalaman informasi. Yang pertama ada pelanggaran data, pencurian riwayat, finansial atau kesehatan. Yang kedua ada profilisasi agresif, pembuatan profil psikologis untuk manipulasi. Dan yang ketiga ada krisis literasi siber, rendahnya proteksi mandiri publik. Strategi pengaman sibernya ada empat, regulasi siber yang tegas, itu adalah menegakkan landasan hukum kuat yang mengikat korporasi multinasional dan institusi negara. Kampanye edukasi publik, meningkatkan kesadaran masyarakat agar bijaksana mengubah informasi privat dan medsos. Yang ketiga adalah penerapan ekspresi militer, mengubah data sensitif ke format format terenkripsi asimetris yang mustahil ditembus ditembus peretas. Dan keempat adalah ini inisiasi privacy by design, integrasi pengamanan data langsung sejak awal mula mula arsitektur sistem dirancang. Landasan filosofi komunikasinya adalah pertimbangan aksiologis. Melihat privasi bukan sekadar komoditi komersial, melainkan hak asasi metafisik yang inheran dalam martabat kemanusiaan. Teknologi harus tunduk kepada kesejahteraan manusia, bukan sebaliknya. Dan mengutamakan kepenuhan persetujuan eksplisit atau konsen penggunaan dalam penyampaian informasi pribadi, mengajak mengembangkan melakukan refleksi filosofis atau implikasi sosial jangka panjang sistem digital. Kasus yang pertama adalah eksis eksploitologis. Skenario-nya ada dis- disinformasi kebocoran data, penyebaran berita duta fiktif mengenai manipulasi identitas publik untuk memicu histeria masing ini melanggar nilai kejujuran dasar dan mencerdai kemaslahatan ruang sosial bersama. Analisis filosofisnya adalah kebenaran tidak lagi divalidasi lewat fakta objektif, melainkan disetir algoritma kepuasan siber atau echo chamber. Kebenaran mengalami komodifikasi demi mengulang kliks atau keuntungan material yang manipulasi. Kasus duanya adalah dehumanisasi daring. Kasus realnya yang pernah ada perundungan siber massa dengan menyebarkan data pribadi sensitif korban demi kepuasan komunal semata.
Terus etika dialognya seperti Martin Buber. Netizen mengubah relasi subjek aku, engkau, kemanusiaan menjadi aku, ite. Ya, dalam kurung objek pemuas amarah. Itu disebut dengan dia lancar di layar kaca ponsel. Oke. Oke. Yang kasus ketiga adalah doxing, krisis batas publik dan privat. Kasus nyatanya seperti penyebaran nomor KTP, alamat rumah, data keluarga korban tanpa izin konsen di medsos atau nama kepedulian publik fiktif. Pelanggaran yang melanggar batas otonom sakral individu, respect for person, dan hukum fundamental dan hak fundamental rasa aman. Oke, kurang lebihnya segitu saja ingin materi yang saya paparkan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.